kita akan meninjaunya dari kecepatan pengintian homogen ya, atau secara kinetikanya itu bagaimana. Jadi eh, lajunya atau perubahan konsentrasi terhadap waktunya. Nah, jadi yang pertama adalah konsentrasi kimia dari inti berukuran kritis ini itu bisa dituliskan seperti ini ya. Jadi dia akan tergantung dari C0-nya atau jumlah atom persatuan volume dalam fase yang baru ya. Jadi jumlah atom yang ada terkumpul di sini itu akan menentukan konsentrasi kimia dari intinya itu. Jadi semakin banyak atom-atom unsur pemadu yang uh, berada di situ, berarti konsentrasi kritisnya juga semakin bisa terlampaui ya. Nah ini delta G bintang ini yang tadi sudah dibahas itu adalah energi bariernya. Nah, tapi dia juga tergantung konsentrasinya. Jadi semakin banyak atom-atom unsur pemadunya, nanti semakin mungkin terbentuknya inti tadi. Kemudian K-nya itu adalah suatu tetapan, yaitu R dibagi dengan N. R-nya itu 1,987, N-nya adalah bilangan Avogadro ya di sini. Jumlah atomnya, lalu bila setiap intinya itu dapat dibuat superkritis pada kecepatan frekuensi F per detik ya. Jadi nanti bisa dihitung lajunya itu adalah laju kecepatan pembentukan inti yang superkritisnya itu dikali dengan konsentrasinya. Nah, kemudian F-nya itu bisa juga F-nya itu tergantung dari energi aktivasi untuk perpindahan atom ya, atau delta G M mobile. Jadi karena ini difusi, jadi harus ada perpindahan atomnya atau tingkat mobilitas dari atomnya itu seberapa. Nah, di sini pengaruh dari delta GM-nya itu dikalikan dengan omega di sini, yaitu adalah nilai F-nya. Jadi F-nya ini adalah nilai ini, sehingga N homogennya itu omeganya sendiri faktor yang melibatkan frekuensi getaran atom-atom dan luas integritasnya ya. Jadi ini akan tergantung dari frekuensi atom-atomnya ya. Apakah dia di temperatur tinggi atau di temperatur rendah. Jadi di temperatur tinggi pasti atom-atomnya itu akan lebih mobile bergerak dan frekuensi getaran atomnya juga akan lebih tinggi dibandingkan di temperatur yang lebih rendah. Nah, lalu ini rumus dari N homogennya, jadi ada dua pengaruh ya. Yang pertama tadi delta G bintang, delta G energi barrier untuk pembentukan inti kritisnya, dan juga delta G M mobile. Jadi tergantung dari seberapa energi aktivasi untuk perpindahan atomnya. Nah, jadi faktor utama yang mengontrol delta G bintang itu tadi sudah dibahas, yaitu delta G volume ya, kecepatan pengintiannya. Lalu gamma dan delta G strain itu ya diusahakan bisa rendah. Tapi yang paling utama ya ini yang diatur, yang berpengaruh ya, delta G V-nya ini. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini, persamaan ini ada dua kontribusi. Yang ini tadi sudah dibahas ya. Jadi nilainya ini dia akan meningkat dengan menurunnya temperatur ya. Karena tadi kan delta G bintangnya itu tergantung delta GV. Nah, delta GV-nya itu akan semakin meningkat dengan temperatur aging yang semakin rendah. Nah, kemudian nilainya itu 0 sampai suatu underkritis tercapai ya. Jadi ada sedikit di bawah dari underkritisnya. Jadi jika kita lihat ini kurvanya, ini temperatur equilibriumnya. Nah, dia masih 0 kalau mendekati temperatur equilibriumnya. Nah, setelah pendinginannya sudah di bawah dari delta G, delta T kritisnya, itu baru dia bisa terjadi proses pengintian. Jadi di sini nilainya itu masih 0.
nilai dari ini eksponensial minus delta G bintang per dibagi KT. Baru setelah itu dia akan semakin meningkat ya, ini maksudnya di sini meningkat dengan menurunnya temperatur. Jadi secara termodinamika tadi sudah dibahas bahwa pengintiannya itu lebih mudah pada temperatur aging yang lebih rendah. Nah, kemudian kalau kita lihat kontribusi yang kedua yaitu bagian yang ini adalah ekspresi untuk tadi ya, energi aktivasi untuk mobilitas atom. Nah, itu kan semakin tinggi temperatur, maka mobilitas atau pergerakan atom itu semakin tinggi. Kalian sebelumnya sudah belajar mengenai difusi dari atom, ya saat temperaturnya dinaikkan, atom-atomnya itu akan semakin mobile dan pergerakannya itu akan semakin tinggi. Nah, jadi kalau ini kebalikannya, semakin dia tinggi temperatur, maka nilainya juga akan semakin tinggi seperti ini. Nah, jadi kombinasi dari kedua perkalian ini akan menghasilkan dari kecepatan pengintian homogennya. Nah, kombinasinya itu akan menjadi seperti ini. Jadi ada suatu nilai maksimum di mana pengintiannya itu adalah yang paling optimum ya. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat di bagian atas di sini, di bagian sini, ini yang maksimumnya, yang bagian ini kan adalah perkalian ini ya, perkalian antara ini dan ini. Di sini pada temperatur tinggi itu difusinya cepat, tapi pengintiannya secara termodinamika kan saat temperatur aging yang lebih tinggi, pengintiannya lebih sulit. Jadi pengintiannya lebih susah di sini. Makanya nilai kecepatan pengintiannya itu rendah. Baru kalau di bawah sini itu temperatur aging yang terlalu rendah ya di sini, itu dia pengintiannya cepat, lebih mudah ya, tapi difusinya lambat karena temperaturnya kan tidak terlalu tinggi. Jadi kecepatan pengintian yang maksimum adalah di tengah-tengahnya ya. Temperaturnya tidak terlalu tinggi dan juga ya nanti pengintiannya mudah dan juga kecepatan pengintiannya juga lebih cepat. Nah, jadi kalau kita melihat kurva TTT ya, ataupun continuous cooling temperature atau transition temperature itu berbentuk notch seperti ini ya. Ini waktu, ini adalah temperatur. Jadi temperatur yang lebih tinggi itu rendah, temperatur yang lebih rendah itu ini juga masih tetap rendah. Jadi ada temperatur aging yang memiliki kecepatan pengintiannya tertinggi ya. Jadi waktu untuk dia mengintinya itu lebih cepat di titik ini. Jadi kurvanya akan membentuk seperti notch ini. Jadi alasan terbentuk notch-nya ini dari kurva TTT atau CCT itu ada dua ya, yaitu termodinamika dan juga kinetika. Nah, nilai maksimumnya itu adalah di sininya. Jadi temperaturnya tidak terlalu tinggi ataupun tidak terlalu rendah. Nah, lalu ini juga contoh dari fase endapan paduan AL ya. Jadi ini juga sama. Jadi ada notch-nya seperti ini ya. Ini adalah kurva TTT untuk terbentuknya fase endapan AL, yaitu GP John, theta double aksen, theta aksen, dan theta di sini. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Jadi di atas temperatur ini dia sudah tidak membentuk GP John lagi ya, karena kan dia temperaturnya lebih tinggi ya. Pengintian dari GP John itu kan akan lebih sulit ya pada temperatur tinggi. Tapi untuk pengintian temperatur yang lebih rendah itu kan pengintiannya lebih mudah ya. Jadi GP John itu terbentuk, kemudian semakin lama terbentuk theta double aksen, semakin lama terbentuk theta aksen, dan juga semakin lama terbentuk theta. Nah, tapi di temperatur tinggi itu pengintiannya relatif lebih sulit. Jadi GP John itu tidak terbentuk, langsung ke pengintiannya yang lebih mudah, yaitu theta double aksen ataupun yang lainnya. Nah, jadi di sini harus dilihat ya, bahwa pada temperatur tinggi itu pengintiannya lebih sulit karena tadi ya secara termodinamika pengintian itu lebih mudahnya terjadi pada temperatur aging yang lebih rendah. Jadi tidak terbentuk semua fase-fase transisi ya.
Jadi langsung ke ke fase yang stabilnya. Jadi di sini memerlukan waktu yang lebih lama untuk membentuk fase stabilnya. Nah, kalau dibandingkan dengan yang lebih bawah, tapi dia lebih cepat ya. Jadi untuk membentuk theta atau theta aksen di temperatur tinggi waktunya lebih cepat. Kalau ini kan harus di sini lebih lambat ya. Terbentuk ini dulu, tapi waktu untuk membentuk theta aksennya itu lebih lambat. Lalu di temperatur rendah itu pengintiannya lebih mudah, artinya terbentuk semua fase-fase transisinya, tapi waktu untuk pengintian fase-fase transisi penguat, theta aksen itu relatif lama. Jadi di sini terbentuk GP zone dulu, baru untuk menghasilkan theta aksen yang menjadi fase paling penguat ya. Di sini kalau kita lihat di kurva kekerasan terhadap waktu agingnya, yang paling kuat itu yang theta aksen ya. Peak of hardness-nya itu didapat saat di theta aksen ataupun theta seperti ini. Kalau overaging itu kan karena terjadi pengkasaran ya. Tapi fase yang terkuatnya nanti juga dijelaskan bahwa yang terkuatnya itu fase yang tidak stabilnya ya, yaitu theta aksennya. Nah, jadi ada keuntungan atau kerugiannya untuk melakukan temperatur aging di temperatur tinggi ataupun di temperatur rendah. Temperatur tinggi itu pengintiannya itu lebih sulit karena tidak terbentuk fase transisi. Kalau terbentuk fase transisi kan nanti pengintian unsur-unsur lainnya itu lebih mudah terjadinya di endapan yang sudah terbentuk. Nah, tapi waktu agingnya untuk menghasilkan fase di sini bisa terlihat kan bentuknya NOS, jadi akan lebih lama di bagian sini. Difusinya kurang. Nah, tapi di temperatur lebih rendah, di sini itu akan terbentuk pengintiannya ya lebih mudah, tapi waktunya itu relatif lama. Ya, yang tadi temperatur tinggi itu lebih cepat ya, karena di temperatur tinggi ya difusi atomnya itu akan lebih banyak. Kemudian ya ini sudah tadi dibahas ya. Nah, ini pertanyaannya adalah pengaruh komposisi paduan. Misalkan ada satu paduan satu, komposisinya ini, dan ada paduan kedua, komposisinya di dua di sini ya. Nah, itu bagaimana kira-kira? Atau jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ya. Halo, apa masih terdengar? Terdengar, Pak. Ya, jadi antara paduan satu, kemudian ada paduan dua yang lebih rendah konsentrasinya, mana yang paling cepat temperatur laju pengintiannya ya. Jadi misalkan ini paduan satu, dia harus di bawah terlebih dahulu ya, harus di bawah delta T kritisnya, baru dia mulai terjadi pengintian. Nilainya kira-kira seperti ini. Nah, lalu bagaimana jika konsentrasinya itu lebih rendah, apakah kurvanya jadi lebih besar ataupun jadi lebih kecil? Jadi unsur pemadunya lebih banyak atau lebih sedikit ya, yang lebih cepat seperti itu mungkin. Kira-kira yang mana coba? Kalau untuk kekerasan yang minggu lalu, misalkan antara 3% CU dan juga 4% CU, itu yang paling kuat yang mana ya? Terjadinya precipitation hardening. 4% CU ya, Pak? Iya, 4% CU ya. Jadi ini juga sama, jadi yang lebih
tinggi konsentrasinya itu akan difusinya juga akan lebih tinggi ya. Nah, jadi nanti kecepatan pengintiannya juga akan lebih tinggi. Nah, ini jika digambarkan ya sama seperti ini ya. Ini adalah titik equilibriumnya untuk paduan dua. Ada di sini, ya pasti dia harus itu atau mulai terjadinya di bawah delta TC2 di sini ya, sedikit di bawah dari equilibriumnya. Kira-kira ini gambarannya, lalu ya kecepatan pengintiannya juga seperti ini ya. Jadi lebih rendah dibandingkan yang paduan satu yang konsentrasinya lebih tinggi. Nah, jadi N2 itu lebih lambat karena difusinya itu lebih lambat ya, kecepatan pengintiannya lebih lambat. Ada yang masih ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Jadi kembali ke sini, faktor utama yang mengontrol dari sini ya, dari delta G bintang itu adalah delta G pengintiannya ya, atau gaya dorong pengendapan ataupun pengintiannya, atau delta G gaya dorong pengendapan persatuan volume ya, jadi V di sini. Nah, ini bagaimana cara menentukannya tadi? Kalau sebelumnya kan seperti ini ya, ini belum ya, bisa juga diperkirakan dari sini, tapi ya ada juga caranya, ini kan terhadap temperatur ya. Nah, jadi ini cara menentukan delta G gaya dorong pengendapannya dari diagram G terhadap komposisi ya. Jadi di sini bukan dilihat temperaturnya tapi dari pengaruh komposisinya. Misalkan ini ada diagram fasanya seperti ini ya. Diagram fasa dari unsur A, kemudian unsur pemadunya adalah pemadu B. Ini fasa alfa, ini fasa betanya di sini ya. Jadi di sini titik equilibrium beta dengan alfa plus beta. Di sini titik equilibrium alfa plus alfa dengan alfa plus beta di situ. Jadi di sini lalu ini adalah komposisinya ya. Ini ada komposisi paduannya X0 atau juga kadang disebutnya XB ya. XB untuk 0 atau paduannya. Jadi B-nya itu maksudnya unsur pemadunya ya. Jadi kalau Cu ya XCU seperti itu. Ini sama seperti sebelumnya, T0 itu adalah temperatur dia dilakukan solution treatment-nya. T equilibrium-nya adalah temperatur equilibrium di paduan yang kita tinjau ya. Nah, kemudian delta T-nya itu undercooling-nya adalah TE dikurangi dengan T aging-nya. Jadi T1 ini adalah temperatur aging-nya. Kemudian ini adalah temperatur equilibrium di temperatur aging-nya ya. Temperatur equilibrium alfa menjadi alfa plus beta, itu ya ini dituliskan XE ya, lebih mudahnya. Tapi lebih jelasnya adalah X dari unsur B saat dia equilibrium. Equilibrium atau juga di fasanya alfa ya. Jadi ini alfa. Jadi XB alfa bisa seperti itu. Lalu yang ini adalah XB beta. Ya, jadi ini bisa lengkap dituliskan seperti ini, atau X equilibrium atau juga XB alfa. Nah, kemudian ini adalah jadi ini apa? Diagram energi bebasnya terhadap komposisi di temperatur T1 ya. Di temperatur T1 ini kurvanya seperti ini ya. Ini adalah G alfanya. Kemudian di bagian sini titik equilibriumnya berarti minimumnya ya. Jadi ini adalah G betanya. Nah, kalau ini titiknya adalah titik X equilibriumnya,
dihubungkan dengan titik equilibrium ini, kita bisa dapatkan seperti ini. Nah kan kalau kita juga sudah tahu atau belajar di termodinamika ya, persinggungan dari dua garis ini kemudian ke sudut, ke pinggir-pinggirnya itu akan menjadi potensial kimia yang sama ya. Jadi ini adalah mu itu adalah potensial kimia dari logam A atau unsur A dalam fase alfa itu akan sama dengan mu dari A dalam fase beta. Jadi saat di sini nilai ini itu ada sama. Jadi ini mu A dan juga mu B itu sama ya. Dan ini juga sama. Lalu di titik potong ini atau garis persinggungan ini ya, di komposisi paduan ini, jadi kita tarik garis singgungnya di satu titik di sini ya, tangan lainnya, baru di sini ketemunya di titik ini misalkan. Jadi ketemu di titik ini, sehingga ini adalah mu dari A dalam kondisi alfa aksen ya. Jadi kan perubahannya itu saat di T1 ini, alfa aksen yang supersaturated menjadi alfa plus beta ya. Jadi ini bisa alfa ataupun ditulis alfa aksen ya, yang lebih lengkapnya. Lalu delta G0 adalah, saya hapus dulu. Nah, jadi gaya dorong total untuk transformasinya ya. Jadi ini kan paduan kita tinjau, awalnya dia ada di sini, dia masih dalam keadaan fase alfa, lalu saat dia berubah, ya perubahan energi bebasnya akan ada ke daerah sini ya. Ini kan daerah kesetimbangan dari alfa dan juga beta. Nah, jadi delta G0 adalah gaya dorong total untuk transformasi fasanya. Nah, kemudian delta Gn itu adalah gaya dorong untuk pengintiannya ya. Atau delta Gv juga sama, tapi kalau V itu kan dalam satuan volume ya. Nah, jadi gaya dorong pengintian itu adalah dari titik ini dikurangi dengan titik ini. Delta G2 di sini 2, delta G1 atau nilai dari delta G2 dulu ya, hasilnya dulu, yang stabilnya dulu, dikurangi dengan yang atasnya. Jadi hasilnya dulu alfa plus beta, lalu dikurangi dengan alfa aksen. Jadi nilainya adalah Q dikurangi dengan P. Nah, lalu jika dibagi dengan volume molar ya, itu menjadi persatuan volume dari betanya. Nah, itu adalah delta GV-nya. Ya, jadi delta GV-nya adalah delta Gn dibagi dengan volume molar. Delta Gn-nya adalah nilai ini, nilai Q-nya dikurangi dengan P-nya. Nah, lalu ini tadi ya, sama seperti tadi ini, jika kita misalkan bagian sini ke sini itu A, baru B-nya adalah XE dikurangi dengan B-nya, yaitu ya sebenarnya 1 minus XE ya, sama ya, B-nya itu. Jadi B-nya adalah 1 minus, kan ini nilainya 1 ya. Ini 0, ini 1, ini fraksi mol. Dan fraksi mol, jadi nilai B di sini adalah 1 minus XE. Lalu A-nya adalah yang bagian sini, panjang di sini, XB beta dikurangi dengan XE. Lalu ini tadi, nilai C ini yang ingin kita cari ya. Nilai C ini yang akan kita cari, yaitu delta G, N-nya itu tadi. Lalu ini adalah nilai D-nya. D-nya ya nilai ini dikurangi dengan nilai ini. Mu B di alfa aksen dikurangi mu B di beta. Ini kan B ya, jadi beta itu. Jadi bisa kita cari juga. Nah, jadi dari hubungan luas segitiga ya, kita bisa tahu ini yang kecilnya dibagi dengan yang besarnya itu akan sama yang kecil dibagi dengan yang besarnya. Jadi A dibagi B itu akan sama dengan C dibagi D ya.
Jadi ini untuk mencari, nah ini apa hubungannya ya antara tadi bagian sini yang kecil dibagi yang besar, yang ini yang kecil dibagi yang besar juga. Lalu A-nya tadi sudah dijelaskan ya, ini dikurangi ini, B-nya adalah 1 minus dengan XE, jadi ini 1 dikurangi XE berarti ini B-nya. Lalu C-nya yang ingin kita cari, D-nya adalah potensial kimia ini dikurangi dengan potensial kimia ini. Sehingga C-nya kita bisa tahu adalah A dibagi B dikalikan dengan D-nya. Ini tinggal kita masukkan saja ke sini, didapatkan seperti ini ya. Nilai ini kan kita bisa tahu ya, nilainya ini sudah tahu dari komposisinya atau dari diagram fasanya itu kan titiknya di mana ya, bisa kita plot seperti itu. Nah, tinggal kita ingin mencari yang bagian ini yaitu potensial kimia dari alfa B di fase alfa aksen dan potensial kimia B di fase beta. Nah, ini kita tinggal turunkan saja nilai potensial kimia itu kan nilai G0-nya ditambah RT ln gamma koefisien aktivitasnya dikalikan fraksi molnya ya. Jadi ini B itu di alfa aksen ya, gamma 0, kemudian ini X0, lalu B di beta itu saat dia di equilibriumnya. Di sini itu kan sama saja ya, ini dan di sini itu sama, dan ini itu akan sama dengan di sini. Jadi ini XB alfa aksen itu akan sama dengan yang di X0 ya. Ini kan sama di sini. Lalu yang XB beta itu bisa kita cari dari sini. Equilibriumnya. Jadi ini. Nah, lalu ini dicoret sehingga nanti nilai ini adalah RT ln gamma 0 X0 dibagi dengan XE dibagi gamma dibagi XE ya. Nah, jika gamma-nya itu dimisalkan 1, ya ini menjadi bisa hilang ya. Nah, jadi nanti bisa dicari lah. Jadi delta GN-nya itu seperti ini. Ini bisa dituliskan, ini dicarinya dari plot diagram fasanya ya. Diagram fasanya kan untuk mencari ini kan bisa ya di T1 misalkan. Lalu ininya menjadi RT ln X0 dibagi dengan XE. Ini juga didapatnya dari diagram fasanya ya, ini dan ini. Dibagi dengan 1 min XE. Jadi ini ada rumusnya, ini bisa dicarinya dari diagram fasanya ya, tinggal diplot saja di temperaturnya berapa, temperatur agingnya. Lalu delta GV-nya itu adalah delta GN dibagi dengan volume molarnya. Nah, ini nanti akan ada contoh latihannya ya, latihannya untuk menghitungnya. Atau tugas ya, nanti juga akan dibahas tugasnya. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Jadi dari diagram fasa itu ya, tinggal kita plot saja temperatur agingnya berapa, nanti kita bisa perkirakan nilai dari gaya dorong pengintiannya. Nah, satu lagi mungkin tadi sempat terlupa ya. Nah, ini adalah delta X. Delta X itu adalah X fraksi mol paduan yang kita tinjau dikurangi dengan equilibrium di temperatur agingnya ya. Temperatur equilibrium jadi di titik equilibriumnya di temperatur T1. Jadi X0 dikurangi XE atau ini sering juga disebut dengan konsentrasi lewat jenuhnya ya.
Jadi semakin besar, sama seperti tadi ya, semakin dia temperatur agingnya semakin rendah, misalkan T2 di sini, berarti titiknya di T2 ya lebih rendah, berarti ada di sini, delta T-nya kan lebih besar ya. Delta T-nya lebih besar, maka nanti nilai dari delta GN-nya juga dia akan menjadi di sini ya, titiknya. Titiknya di sini, ininya akan menjadi di sini, ininya juga akan menjadi lebih besar. Jadi gaya dorong pengintiannya juga akan lebih besar. Nah, ini juga sama. Jadi ini titik di sini berarti kan delta X-nya lebih tinggi ya dibandingkan yang ini. Jadi delta X-nya itu juga akan sebanding dengan delta GN-nya. Ini akan sebanding juga dengan temperatur undercooling-nya. Itu. Jadi sesuai dengan apa? Sesuai dengan hubungan yang di awal tadi ya di sini. Delta T lebih besar, delta GN atau delta V-nya itu juga akan lebih besar. Nah, ini kalau ini karena di sini kan pengaruh komposisinya, ini juga sama, delta X-nya lebih tinggi, maka delta GN-nya juga akan lebih tinggi. Ya, delta T di sini pengaruhnya terhadap temperatur aging-nya ya sebenarnya, yang diaturnya. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Belum ada pertanyaan? Belum, Pak. Ya, nanti setelah kalian lihat lagi bisa juga ya. Jika ada pertanyaan silakan saja. Nah, ini pengintian heterogen ya. Jadi termodinamika dan kinetikanya tadi sudah dibahas, lalu contoh kira-kira perhitungan atau pengaruh temperatur aging ataupun komposisi terhadap gaya dorong pengintian itu tadi sudah dijelaskan. Nah, jadi pengintian heterogen itu terjadi atau mulai dia mengintinya itu ada di cacat-cacat kristal ya. Contohnya adalah batas butiran, dislokasi, vakansi, stacking fault, dislokasi ya yang lain dan lainnya.